Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal uji pencapaian akhir semester 2. Ya, materi kimia yang di dalamnya ada asam basa, ada titrasi, ada larutan penyangga atau buffer, ada hidrolisis, dan juga ada kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ada 40 soal, saya bagi jadi dua part ya, dua video. Jadi soal nomor 1 sampai 28 di video kali ini. Lanjutannya nanti di video seterusnya ya. Yuk langsung aja saya mulai ya. Nomor 1 berikut adalah hasil uji elektrolit dan kertas lakmus dari beberapa larutan. Ada 5 larutan ya. Berdasarkan data tersebut, larutan yang merupakan asam lemah dan basa kuat yang mana? Gitu ya. Nah, jadi kalau asam udah pasti kita lihat aja karena dia memerahkan lakmus ya. Jadi asam itu kalau nggak 1, 5. Tapi yang diminta adalah asam lemah. Kalau asam lemah itu lampu nggak nyala, di sekitar elektrode tuh ada gelembung. Yang 5 ini. Kalau yang 1 itu menyala, ada gelembung gas, itu itu adalah asam kuat. Ini asam kuat. Ya, ini yang asam lemah. Lalu untuk yang basanya dia minta basa kuat. Kalau basa kan membirukan lakmus. Jadi pilihannya kalau nggak 3, 4. Karena dia minta kuat tadi, menyala dan ada gelembung gas. Ini basa kuat, ini basa lemah. Jadi 5 dan 3 nih berturut-turut ya. Yang E. Nomor 2, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik sebab kalau bicara elektrolit kuncinya adalah ion-ion, ada keywordnya di situ ya, ion-ion yang bergerak bebas. Jadi karena ada ion-ion yang bergerak bebas makanya dia dapat menghantarkan listrik. Elektrolit ya. Jadi yang dadu ya. Nomor 3, spesies yang merupakan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi ini adalah asam basa konjugasi itu bisa 2 ya. Jadi bisa asam dengan basa konjugasinya atau juga bisa basa dengan asam konjugasinya. Nah, apapun soalnya itu pasti yang namanya asam basa konjugasi itu adalah selisih 1H+. Karena ini bermain dengan Bronsted-Lowry kan, melepas proton atau menangkap proton. H+ ya, proton itu. Jadi tinggal lihat aja mana yang selisih H+. Udah pasti yang A. NH4+ dengan NH3 itu selisih H+. Yang lain nggak ada kan? Yang lain beda semua. NH4+ dengan H2O beda. NH4+ dengan OH- beda. Jadi cari yang mirip dan selisih mereka cuma H+ saja. Oke? Nomor 4 yang reaksi yang menunjukkan bahwa HCO3- bersifat basa adalah yang mana? Kalau kita lihat HCO3- di kiri ini, yang A dan B dia berubah jadi CO3 2-. Artinya dia melepas atau memberi H+ atau proton. Yang memberi itu adalah asam. Yang melepas proton, memberi proton itu asam. Jadi bukan basa. Nah, ini yang C kecuali tapi memang ada nih ya, ini ada typo nih ya. Di sini nggak ada plus harusnya. Yang plusnya di sini. Ini jadi H2O ya. Jadi ribet, harus banyak yang diperbaikin gitu ya. Jadi supaya ketemu jawabannya ini memang harus ada perbaikan. Jadi HCO3- ketika berubah jadi H2CO3 artinya dia menangkap H+. Menangkap, menerima, sama lah ya. Menangkap H+ atau proton. Kalau menangkap proton berdasarkan Bronsted-Lowry itu adalah basa. Jadi yang C ya. Oh ya, coba cek aja nih yang D. CO3 2- menjadi HCO3-. Berarti si CO3 2- yang menjadi basa karena dia nangkap H+. HCO3- jadi asam konjugasi. Yang E juga sama, jadi asam konjugasi HCO3-. Yang C ya, dengan beberapa pertimbangan tuh, dengan beberapa coret-coretan. Nah memang typo itu ya. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Spesies yang merupakan asam dalam reaksi di atas adalah yang mana? Nah kalau kita lihat 5 ini bermain dengan, kalau digambar semua elektron-elektronnya ini pasti dia bermain dengan yang namanya Lewis
asam basa Lewis ya. Jadi asam Lewis adalah spesies atau zat yang, atau senyawa atau zat atau ion atau atom gitu lah ya, yang akseptor ya, menerima pasangan elektron. Jadi kalau kita lihat itu dari gambar itu, maka nanti si O2- dia punya satu ini sepasang, dia akan serang ke sini. Ya, nanti yang double bond dari O ini akan pindah ke sini. Jadi negatif. Tapi seharusnya ini juga gini. Typo juga ini. Ya, jadi ini O2- yang merupakan yang mendonor basa ya. Sedangkan asam adalah ini asam ya. Asam yang menerima akseptor. Nih. Jadi XO3-nya yang jadi asam, O2- yang menjadi basa. Yang di opsi yang C ya. Lanjut lagi nomor 6, spesies berikut yang tidak dapat bertindak sebagai asam Bronsted atau basa Bronsted. Ini salah satu lah ya, ini kata-katanya juga Spesies berikut yang tidak dapat bertindak sebagai asam Bronsted aja kita ini ya. Tapi dia bisa basa gitu. Nah, ini kata-katanya nih ya. Kita fokus ke yang pertama saja ya, tidak dapat bertindak sebagai asam Bronsted. Simple kan sebenarnya. Asam Bronsted adalah yang melepas atau memberi proton atau H+. Yang tidak dapat berarti yang tidak punya H. Selesai, yang A. Itu aja konsepnya ya. Yang B bisa, karena dia bisa memberi. C juga bisa punya H. D, E punya H. Makanya mereka bisa melepas proton atau memberi proton. Yang tidak bisa yang A. Nomor 7 udah mulai hitung-hitungan kita nih ya. Dalam 100 ml larutan H2SO4 0,1 molar, H+-nya berapa? H2SO4 adalah asam kuat yang bervalensi 2 kan? 2H+, SO4 2-. Jadi H+-nya ada 2. Artinya kalau H2SO4-nya 0,1 M, maka H+-nya 0,2 M. 2 kali lipatnya. 0,2 mol per liter. Molaritas itu mol per liter ya. Yang B. Nomor 8 diketahui Ka dari Ha 10⁻⁻5, Hb 6,4 10⁻⁻10, Hc 4 kali 10⁻⁻7. Kekuatan asamnya yang mana? Ya sesuai dengan Ka. Jadi Ka besar, sifat asam juga makin kuat. Asam meningkat berbanding lurus ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pangkat minusnya lebih kecil itu lebih kuat ya. Berarti kan bisa dibilang Ha itu yang paling kuat. Baru Hc. Baru yang terakhir Hb. Karena 10⁻⁻10 itu kan. Ada nggak nih opsinya? B, C, A. Nah ini yang B. Gitu ya. Jadi Ka berbanding lurus dengan sifat asam ya. Semakin besar Ka, semakin kuat asam itu. 9. Suatu asam lemah BOH. Ini juga pasti salah lah ini ya, bahasa ya. Konsentrasinya 0,2 mol per liter Kb. Nah dikasih tahu Kb kan. pH-nya berapa? Ada molaritas, ada Kb. Ingat ya, OH-, konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali M, molaritasnya. Akar Kb-nya 2 kali 10⁻⁻5. M-nya itu kan 2 kali 10⁻⁻1 kan, 0,2 itu. Akar 4 kali 10⁻⁻6. Akar 42, 10⁻⁻6, akarnya adalah 10⁻⁻3. Ini OH- ya, belum pH. Kita ke POH dulu karena dapatnya OH- ya. POH min log 2 kali 10⁻⁻3, 3-nya turun ya, 3 min log 2. pH itu dengan ditambah POH itu 14. Jadi selisih mereka itu ya terhadap 14 aja. 14 kurang 3 min log 2. 14 kurang 3 11 ya. Min dengan min jadi plus. 11 plus log 2. Ada nih yang B.
Nomor 10 NaOH 0,1 M volumenya 100 mili dapat dinetralkan oleh, kalau penetralan itu kan berlaku MaVa kali valensi ya, valensi asam sama dengan Mb kali Vb kali valensi basanya. Jadi kan yang dikasih tahu nih sekarang si NaOH kan basa ya. 0,1 molar kali volume 100. Valensi NaOH 1. Atau ini 10 milimol. Carilah ABCDE yang 10 milimol. Ini langsung dapat nih. Hati-hati valensi ya. H2SO4 0,05. Volumenya 100. Kalau dikali kan 0,05 kali 100 sudah 5 kan. Valensinya 2. 10. Pas. Jadi netral yang A. Jadi ya, hati-hati dengan valensi ya. 11, 12 ini ada data dikasih tahu ya untuk tentang keasaman air hujan ya, perhitungan pH. 11 perkirakan pH dari daerah P dan Q. Jadi dia minta 2 berturut-turut berapa dengan berapa. Kita coba ya. Saya sudah siapin garis bilangannya supaya lebih enak lah, lebih gampang nantinya ya. Oke, kita mulai dari yang P dulu. Dia cuma tanya P dan Q ya. P pakai bromtimol biru, dia warna kuning. Kuning itu ini 6,0 dan ke bawahnya. Jadi ini ke bawah. Tuh, ini si BTB, bromtimol biru. Gitu lihatnya ya. Metil merah warnanya dia jingga. Jingga itu ada di antara merah sampai kuning. Jadi dia di antara 4,2 sampai 6,3. Let's say di sini 4,2, 6,3 sini deh. Ya, jadi dia di antara ini. Nih, punya siapa tadi ya? Si metil merah, MM aja lah saya buat ya. Lalu satu lagi, dia warna kuning dimasukkan dalam, diuji dengan bromokresol ungu ya. Kuning itu ini berarti 5,2 atau 5,2 ke bawah nih. Anggaplah sini 5,2 nih. Nah, ini berarti ke bawah. BKU aja saya buat ya. Bromokresol ungu. Nah, kita cari di sini mana yang menjadi irisan. Ya, pasti kan ini kan. Sepakat ya? Berarti kan pH untuk yang P ini adalah, jadi dia antara 4,2 dengan 5,2 kan irisannya. Ini si P. Ada beberapa opsi nih, ada C dengan E ya. Jadi antara C dan E. Jadi kita lihat dulu untuk yang kedua, dia minta si Q. Oke, pakai bromtimol biru BTB dia warna hijau. Hijau itu di antara kuning sampai biru. Berarti pH-nya juga di antara 6,0 sampai 7,6. Let's say 7,6 di sini. Ini, nah di sinilah wilayah si BTB-nya. Lanjut lagi, dia kuning ketika pakai metil merah. Metil merah itu kuning itu berarti di atas 6,3 ini, 6,3 ke atas. Aduh, ini anggaplah di sini ya 6,3 ya. Mepet ini. Ke sini MM. Metil merah. Pakai bromokresol ungu, dia warna ungu. Warna ungu artinya 6,8 ini. Waduh, mepet lagi ya. Anggap di sini lah 6,8 ke kanan. BKU. Udah, tinggal kita cari irisannya. Irisannya lagi udah pasti yang ini kan. Yang kena semua. Berarti antara 6,8 pH 6,8 kecil sama dengan sampai ke 7,6 ya. Inilah untuk si Q. Jadi tinggal cari. Nah, ini ada nih yang E. Ya, paling optimal menggunakan garis bilangan ya, supaya lebih teliti juga ya. Untuk nomor 12, daerah yang teridentifikasi terjadi hujan asam adalah
Ya hujan asam berarti pH-nya kecil dari 7. Kita cek aja semuanya yang kecil dari 7. Misalnya tadi kita udah lihat P, tadi kan P itu kan di antara 4 sampai 5 ya. Ini udah pasti nih asam nih kan, di bawah 7 semua nih. Yang Ki bisa aja lebih dari 7, kan bisa kayak 7,5 masih masuk dia. Jadi belum tentu nih. Nah, kita tinggal lihat yang R ini seperti apa yang R. Kalau dia kuning, berarti udah pasti 6,0 ke bawah ya. Kalau metil merah, dia warna merah, nah 4,2 ke bawah. Brown cresol ungu, kuning 5,2 ke bawah. Nah, udah pasti yang R juga asam. Karena pH-nya semuanya di bawah 7. Berarti P dan R. Oh, ada nih yang E. Oke, 11-12 pakai data yang dikasih tahu ini ya, udah selesai ya. 13 ini hidrolisis ya, udah masuk hidrolisis. Garam berikut yang mengalami hidrolisis sebagian parsial, tapi sifatnya basa. Kalau sifatnya basa, carilah basanya yang kuat. Karena dia minta parsial, berarti pasti asamnya lemah. Jadi cari kombinasi ini. Satu kuat, satu lemah, yang basanya kuat, asamnya yang lemah. Misalnya kita yang A. Itu kan dari BaOH2. NO3 min, nah pasti hafal ya, HNO3. Ini dua-duanya kuat ya. KCN dari KOH kuat. CN min dari HCN, asam sianida, asam lemah. Nah udah pasti nih. Ya harus bongkar satu-satu ya, jadi sampai terbiasa ya. AlOH3, basa lemah. Cl min, udah familiar pasti HCl, asam kuat. Bisa dicek ya selanjutnya. Nomor 14 masih reaksinya juga. Reaksi yang menyebabkan sifat asam dari larutan FeCl3. FeCl3 kalau kita mau bahas dari asam basa penyusunnya, pasti FeOH3 dengan HCl kan. Ini basa lemah, asam kuat. Nah, di sini ketahuan. Tapi kalau dia minta reaksi, lain ceritanya. Kita ionkan Fe3+ tambah 3Cl-. Karena Cl- datang dari asam kuat, berarti ini basa konjugasi yang tidak terhidrolisis. Jadi ini nggak bisa dengan air. Fe3+ datang dari FeOH, basa lemah, jadi ini bisa. Udah, berarti Fe3+ namanya hidrolisis plus H2O kan. Jadi basanya plus, kalau di kiri plus di kanan H+, di kiri min di kanan OH-, gitu aja. Udah, langsung dapat jawabannya yang bola. Nilai pH campuran dari 100 ml CH3COH 0,2 m, 100 ml NaOH 0,2 m berapa? Nah ini sama ya, volume dengan molaritasnya sama. Berarti CH3COOH dia sama dengan NaOH, kalikan saja 100 ml kali 0,2 m. Jadi masing-masing 20 ml. Baru kita bisa masukkan reaksi ya, CH3COOH tambah NaOH, CH3COONA plus H2O. Keadaan mula-mula, reaksi, dan sisa. Mula-mula sama-sama 20 mmol, tapi produk belum ada kan di mula-mula. Nah, koefisien sama-sama 1, berarti pasti ini semuanya juga sama. Sehingga reaksi semua habis, nah garamnya terbentuk 20 mmol. Airnya saya abaikan saja ya. Nah, kita harus ubah mol ini menjadi molaritas. Kita harus bagi dengan volume total. Volume total 100 tambah 100. 200 ml. Atau 0,1 m lah sebenarnya garamnya. Baru kita bisa masuk rumus. Karena basanya yang kuat, jadi dominan basa ya. Ingat rumus ini ya. Kw per Ka, terbalik dia ya dengan OH-nya. Kali konsentrasi dari CH3COO-nya. Jadi CH3COO- dengan CH3CONA itu sama ya. Satu ya valensinya ya. Tinggal masuk Kw kan udah 10 pangkat minus 14. Ka-nya dia kasih 10 pangkat minus 5.
molaritasnya 0,1 atau 10 pangkat minus 1. Berarti kan akar dari 10 pangkat minus 10 ya. 10 pangkat minus 5. Ini masih OH min, berarti larinya ke POH dulu, 5. Baru kita bisa dapat pH. 14 kurang 5, 9. Yang C. Natrium formiat HCOONa masanya 6,8 gram dilarutkan dalam air, volume jadi 500 ml. Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. AR-nya dikasih tahu. Maka larutan yang terjadi mempunyai pH berapa? Kita cari dulu molaritas dari si HCOONa-nya. COONa. Ingat ya, gram per mr kali 1000 per mililiter. Oh, mr-nya kita belum ada. H itu kan 1. C 12. O 16 kali 2 32. Na itu 23 ya. Nah, maka dapat ini pas langsung 68. Jadi 6,8 masanya bagi 68 kali 1000 per volumenya tuh 500 ya. 2 ya. 0,1 kali 2, 0,2 M si HCONa-nya. Karena ini komposisinya dari asam lemah basa kuat, maka dominan basa ya. Seperti yang di kiri tadi rumusnya, Kw per Ka kali konsentrasi dari HCOO min-nya. Nah, kebetulan sama kan sama HCOONa-nya. Akar Kw 10 pangkat minus 14. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Kali molaritasnya 2 kali 10 pangkat min 1. 2 dengan 2 bisa dicoret. Berarti ini akar 10 pangkat minus 10 kayak tadi soal sebelumnya nih. 10 pangkat minus 5. POH berarti 5 ya. pH-nya 9. Oke, saya dapatnya 9. Ini tidak ada yang persis ya. Tapi yang paling mendekati yang E. 9 plus setengah log 2 itu paling 9,1an gitu ya. Lebih dekat daripada 8,5. Mohon di cross check lagi ya. Mungkin ada salah perhitungan. Seharusnya sih udah pas ya. Dari mulai molaritas sampai ke OH min sampai ke rumus. Seharusnya sudah pas. Oke, saya dapat yang mendekati E ya. Lanjut 17. KbNH3 1,8 kali 10 pangkat minus 5. KaCH3COH 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nilai pH dari amonium asetat 0,1 M berapa? Kalau dia garam yang tersusun dari asam lemah dengan basa lemah itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasinya, hanya dipengaruhi oleh Ka dan Kb-nya. Karena dari segi rumus juga dia cukup ke Ka per Kb kali Kw. Jadi karena Ka dan Kb-nya sama, 1,8 kali 10 pangkat minus 5 per 1,8 kali 10 pangkat minus 5 kali Kw 10 pangkat minus 14 kan. Jadi 10 pangkat minus 14 akarin atau bagi 2 aja, 10 pangkat minus 7. pH sama dengan 7. Jadi kalau Ka dengan Kb-nya udah sama, pasti itu netral. Ya, itu untuk yang lemah sama lemah ya. Yang garam yang tersusun dari asam lemah dengan basa lemah. 18 dalam 500 ml larutan ada 3,6 gram CH3COONa yang terlarut. Ka dari CH3COH 10 pangkat minus 5. AR-nya ada, yang ditanya pH larutannya berapa. Oke, kan dari data-data atas itu kita bisa dapat sih molaritas ya dari CH3COONa. Gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Masanya 3,6. mr-nya itu 82 ya, bisa dicek lah ya. CH3COONa. 1000 per volumenya 500. 2. Berarti ini saya dapat sekitar 0,088
molar. Ini datang dari asam lemah, basa kuat. Berarti dominan basa kan? Masukkan rumus. Konsentrasi OH- akar KW per Ka kali konsentrasi dari CH3COO- atau CH3COONA-nya. Karena sama mereka ya nilainya. KW 10 pangkat minus 14. Ka-nya dikasih 10 pangkat minus 5. Molaritasnya ini kan bisa 8,8 kali 10 pangkat minus 2 kan. Berarti ini saya dapat ini sebesar 9,4 kali 10 pangkat minus 6. Atau POH-nya min log dari itu kan. 6 min log 9,4. Ya, pH tinggal 14 kurang ini. 14 kurang 6 min log 9,4. 14 kurang 6, 8 ya. Min dengan min jadi plus. Log 9,4. 8 plus log 9,4 hampir 9 lah. 8,9 something ya. Lebih dekat ke dadu. Lanjut ke soal nomor 19. Nilai pH dari larutan NaF, garam ini ya, NaF, 0,01 molar terhidrolisis 0,1%. Berapa pH-nya? Jadi kita punya molaritas dan kita ada alfa ini ya. Percentage ini alfa ya. Jadi alfa sama dengan akar dari konstanta hidrolisis dibagi dengan molaritas. 0,1% itu kan 0,1 per 100. Atau boleh juga kan 1 per 1000. Akar dari konstanta hidrolisis kali molaritasnya 0,01 atau 10 pangkat minus 2. Kan 1 per 1000 itu boleh 10 pangkat minus 3 ya. Akar KH per 10 pangkat minus 2. Kuadratkan aja nih. Sehingga jadi kita dapat 10 pangkat minus 6 sama dengan akarnya habis ya. KH per 10 pangkat minus 2. Dapat KH sama dengan 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 2 atau 10 pangkat minus 8. Ini konstanta hidrolisisnya. Lalu kita tahu bahwa garam ini datang dari NaOH dengan HF kan? Berarti bersifat basa ya. Maka konsentrasi OH- sama dengan akar dari KH kali M. Jadi nggak perlu KW per Ka lagi ya. Jadi KW per Ka-nya sudah diganti dengan KH ini. Oke. KH-nya yang barusan dapat 10 pangkat minus 8, molaritas 10 pangkat minus 2. Akar 10 pangkat minus 10 berarti 10 pangkat minus 5. Berarti POH-nya 5, pH-nya 14 kurang 5, 9. Opsi yang tepat adalah yang E. Nomor 20, campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga. Nah, ini kita udah mulai dengan yang penyangga ya, buffer ya. Udah beda bab lagi nih. Dia bilang pH-nya lebih kecil dari 7. Udah pasti ini adalah asam. Dan kalau untuk penyangga atau buffer, kalau dia udah dikasih tahu ini penyangga asam, maka carilah asamnya asam yang lemah. Itu aja logikanya. Yang A HCl asam kuat. Yang B HCN mungkin. Yang C H2SO4 kuat. D H2SO4 kuat. E H2SO4 kuat. Maka udah pasti jawabannya yang B. Ini adalah basa konjugasi atau garamnya dari HCN kan. Ini otomatis buffer ini. Ya, karena dia kombinasi dari asam lemah dan basa konjugasi atau garamnya. Itu ya. Jadi yang tepat itu adalah yang B. Lanjut soal nomor 21. Berikut adalah nilai pH beberapa larutan pada penambahan sedikit asam dan sedikit basa. Ada 5 larutan ya. Yang ditanya dari kelima larutan ini, yang mana yang merupakan sistem penyangga, yang mana yang buffer. Nah, kita tahu bahwa larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH terhadap penambahan sedikit asam maupun sedikit basa. Jadi ada kata sedikit ya. Karena kalau tambahin banyak ya sifat penyangganya juga hancur ya. Jadi kalau kita dikasih soal seperti ini tinggal lihat saja mana yang mengalami perubahan sedikit dibandingkan dari perubahan dari pH awalnya. Ya. Jadi ditambahin sedikit asam apakah tetap enggak, turun ya turun dikit. Tambahin basa naik ya naik dikit gitu ya.
Kayak yang satu ini kan pH awalnya 3. Tambahin sedikit asam kan harusnya turun, tapi turunnya ke 1. 3 ke 1 turun 2 itu udah gede sekali. Naik aja naik 1. Jadi selisih 1 itu udah gede sekali ya. Dia mainnya tuh 0 komaan ya. Kayak yang 2 ini kan 5 jadi 4,9 kan turun 0,1. 5 jadi 5,1 naiknya 0,1. Masih oke lah, kecil kan kenaikannya, penurunannya. 7,9 turun jadi 7,7, 0,2 oke lah. Naik jadi 8,1, 0,2 juga oke lah. Kalau yang lain kan 9 ke 8,5 turun 0,5. Ke 10,5 naik 1,5, udah jauh itu. Jadi yang penyangga itu adalah yang dapat mempertahankan, artinya kalaupun naik, naik dikit, turun, turun dikit. Jadi 2 dan 3 inilah yang merupakan larutan penyangga. Untuk nomor 22, nilai pH campuran dari 100 cm3 larutan N64OH 0,1 m dengan 50 cm3 larutan HCl 0,1 m berapa dengan KB 10 pangkat minus 5. Cm3 sama dengan mililiter ya. Jadi kalau mau bongkar satu-satu N64OH-nya, tinggal kalikan volume kali molaritas. 10 milimol lah si N64OH-nya, sorry. HCl caranya sama, 50 mili kali 0,1, 5 milimol. Tinggal kita buat reaksi N64OH tambah HCl menghasilkan N4Cl tambah H2O. Mula-mula reaksi dan sisa. N4OH-nya 10 milimol, HCl 5 milimol, produknya belum ada di keadaan mula-mula. Koefisien 1 semua udah pasti, yang bereaksi semuanya juga 5 kan, karena HCl lebih dikit kan. H2O-nya biarin aja. Sisa 5, N4OH, HCl habis, N4Cl 5 terbentuk. Berarti kan terbentuk ada N4OH dan N4Cl. Di mana keduanya ini adalah pasangan yang merupakan basa lemah dengan asam konjugasi, sehingga pasti akan membentuk larutan penyangga. Oke, tinggal masukkan rumus. N4OH itu kan basa lemah, berarti OH- sama dengan KB kali si N4OH molnya dibagi dengan mol si N4Cl. KB-nya 10 pangkat minus 5. N4OH-nya dengan N4Cl sama-sama 5 kan? Bisa coret. Berarti ya 10 pangkat minus 5. POH-nya 5. Berarti pH 14 kurang 5. 9 yang dadu. (23) larutan CH3COH, Ka-nya 10 pangkat minus 5. Oke. Dan CH3COONA dengan konsentrasi yang sama dicampur untuk membentuk larutan penyangga. Ternyata nilai pH campurannya adalah 5. Berapa perbandingan volume CH3COH dengan CH3COONA-nya? Oke, ini kan CH3COH dengan CH3COONA, asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya ya. Jadi udah otomatis buffer atau penyangga. Karena yang lemahnya asam ya, berarti ini adalah H plus sama dengan Ka kali mol dari CH3COOH dibagi mol dari CH3COONA. Nah, atau konsentrasi H plus sama dengan Ka. Mol itu kan kita bisa jadi dapat dari molaritas kali volume kan? Molaritas kali volume. Yang atas untuk CH3COH, yang bawah untuk CH3COONA kan? Nah, H plusnya karena pH 5, berarti kan H plus 10 pangkat minus 5. Ka-nya juga 10 pangkat minus 5. M dengan M bisa dicoret. Jadi ini volume CH3COOH, volume CH3COONA. Ini kan 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 5 habis 1. Ini berarti volumenya 1:1 yang A. Nomor 24, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar yang 1 dengan gambar 2 ya.
Nah, ini adalah campuran buffer ya, kedua-duanya. Yang ditanyakan berkaitan dengan gambar tersebut, setelah penambahan HCl maka pH larutan, oh ini kan ditambahin HCl 4 molar ya, masing-masing ya. Nah, kalau ditambahin asam, ini asam kuat 4 molar, volumenya kita nggak tahu ya. Udah pasti mau buffernya buffer asam maupun buffer basa pasti akan turun kan pH-nya. Tapi turunnya tidak drastis. Ya, yang satu akan turun, yang kedua juga pasti akan turun pH-nya. Tapi pH-nya tidak turun drastis. Ingat itu keywordnya ya. Kalau yang ditambahkan adalah sedikit asam, sedikit basa. Sedikit asam turun dikit, sedikit basa naik dikit. Ini kan kita nggak tahu nih. Yang ditambahin nih asam kuat 4 molar, volumenya kita nggak tahu. Kita anggap ini beberapa tetes saja ya, 3 tetes. Berarti kan akan terjadi penurunan. Ya, penurunannya itu nggak signifikan. Ya, jadi tergantung lah ini ya. Tapi yang pasti nggak sama lah, tetap aja akan mengalami perubahan walaupun kecil. Ya, tetap akan berkurang pH dari keduanya. Yang ditambahkan asam. Ya, saya pilih yang C ini ya. 25 untuk membentuk larutan penyangga pH 9. 100 mili HCl 0,1 M dicampur dengan N64OH 0,2 M berapa mili? Kb-nya 10 pangkat minus 5. Kalau pH sama dengan 9, berarti POH-nya 5 ya. Atau konsentrasi OH min 10 pangkat min 5. Oke, lalu HCl tambahkan dengan N64OH menghasilkan N64Cl plus H2O. Nah, HCl di awal, HCl-nya 100 mili kali 0,1. 100 kali 0,1. 10 milimol. Sedangkan N64OH-nya, volumenya nggak dikasih tahu kan. Ya, anggap aja 0,2 V jadinya, milimol. Volumenya V. Masukkan saja dulu HCl 10, N64OH 0,2 V. Oke, dalam penyangga yang kuat itu akan habis. Habis itu artinya tidak bersisa. Koefisien satu semua kan, jadi tinggal taruh aja 10, 10, 10. 0,2 V min 10, 10. Oke, karena ini adalah basa lemah, berarti buffernya buffer basah. OH min sama dengan Kb kali mol dari NH4OH bagi mol dari NH4Cl. OH minnya yang kita cari tadi di awal 10 pangkat minus 5 ya. Kb-nya juga sama 10 pangkat minus 5. N64OH-nya 0,2 V min 10. N64Cl-nya 10. Bisa dicoret ya. Silang, jadi 10 sama dengan 0,2 V min 10. Samakan ya, 20 sama dengan 0,2 V. V 20 per 0,2 atau 200 per 2. Berarti 100 mili. Opsi yang tepat adalah yang A. 26 sebanyak 2 gram cuplikan NaOH dilarutkan dalam 250 ml air. Kemudian 20 ml dari larutan ini dititrasi dengan HCl 0,1 M. Volume HCl yang kepakai adalah, ini ada 3 kali, nanti kita rata-ratakan ini ya. V rata-rata. Udah pasti 24, 26, 25 ya 25 mili ya. Ditanya kadar NaOH dalam cuplikan tersebut berapa persen? Gini, paham dulu ya, cuplikan itu bukan yang sebenarnya, bukan 100% NaOH. Jadi di dalam cuplikan ini ada NaOH gitu. Berapa banyak? Nggak tahu. Yang pasti tidak nyampai 2 gram. Cuplikannya doang yang 2 gram. Di dalamnya NaOH nggak nyampe 2 gram gitu ya. Dimasukkanlah ini ke dalam wadah lah ya, misalnya gitu ya. Ditambahin air. Jadi terbentuklah di sini larutan gitu ya sebanyak 250 ml. Dari 250 ml ini kita anggap dia stok ya. Diambillah
sebanyak 20 mili. Masuk Erlenmeyer ya, 20 mili untuk dititrasi dengan si HCl ya. Susah gambarnya, sorry ya. Oke, kurang lebih lah seperti itu ya. HCl-nya 0,1 molar dengan volume rata-rata 25 ml. Oke, ini tadi diambil 20 mili ya. Ini titrasi. Nah, jadi kita sebenarnya mau lihat sebenarnya NaOH-nya berapa gram sih di dalam 2 gram cuplikan itu gitu. Nah, kita kerjanya dari belakang. Kita mulai dari titrasi. Titrasi kan berlaku Ma kali Va kali valensi. Saya anggap aja A ya valensinya. Mb kali Vb kali valensi basah. Kan HCl asamnya 0,1 molar. Volume 25, valensi 1. Basahnya kan tadi NaOH ya. NaOH molaritasnya kita nggak tahu. Volumenya 20 mili diambil. Valensi 1 juga kan. Maka 2,5 sama dengan 20 MB. Atau MB sama dengan 2,5 per 20. Seperlapan ya, 0,125 molar. Inilah molaritas dari yang sini 20 ml tadi 0,125 M. Nah, di 250 ml berapa molar? Ya sama aja 0,125 M. Kan dari stok yang sama kan gitu. Jadi satu wadah cuma diambil sebagian. Ya molaritasnya sama toh. Nah, dari sini kita bongkarlah berapa gram NaOH-nya. Molaritas massa dalam gram mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Molaritasnya ini 0,128 ini. 0,125 ini. Masanya nggak tahu. NaOH itu kan mr 40 ya. Volumenya 250 ml. 4 bisa coret lagi nih 10. Berarti masanya adalah 0,125 dikali 10. 1,25 gram NaOH. Jadi ternyata dalam 2 gram cuplikan itu NaOH-nya cuma ada 1,25 gram. Itu ya maksudnya ya. Nah itu berapa persen NaOH? Ya tinggal massa NaOH yang ketemu tadi dibagi dengan massa cuplikannya 2 gram. Jangan lupa kali 100%. Ini dapat 62,5%. Gitu ya. Jadi NaOH-nya cuma 1,25 gram dalam 2 gram cuplikan. Ingat cuplikan tadi itu bukan 100%. Jadi dia di situ masih ada zat lain. Oke? 27 titrasi lagi. Dia melakukan tetrasi terhadap 20 ml CH3COH. Dipakailah NaOH 0,1 molar. Melakukan 4 kali titrasi dengan volume NaOH yang ini bervariasi ya. Ini ada yang agak ngaco sedikit 25. Ya, tapi nggak apa-apa. Berdasarkan data tersebut konsentrasi asam cukanya berapa molar? Pada titrasi berlaku Ma Va kali valensi asam, Mb kali Vb kali valensi basa. Masing-masing valensi 1 kan. Molaritas daripada si asam cukanya itu yang dicari. Volume si CH3COH si cukanya adalah 20 mili. Molaritas NaOH-nya 0,1 molar. Volumenya kita harus rata-ratakan nih. V rata-rata ya. Berarti 30,1 tambah 29,8 tambah 30,1 tambah 25 per ada 4 kali kan. Ini saya dapat 28,75 mili. Masukkan sini 28,75. Berarti Ma adalah sama dengan 2,875 per 20.
Saya dapat ini 0,14-an. Atau inilah paling dekat yang C, 0,15 molar. Terakhir untuk bagian pertama ini, karena nanti 29 sampai 40 itu udah beda bab lagi, beda materi lagi ya. Jadi sampai 28 dulu di video kali ini. Kurva titrasi. Kurva titrasi di atas sesuai dengan kurva titrasi apa gitu. Ini kan kita mulai dari sini nih. Ya, kalau udah di 3-an itu udah bermainnya asam lemah ya. Ke atas sudah jadi basa kuat. Karena titik ekivalennya pun di atas 8 nih. Kalau di atas 8, di atas 7 itu udah pasti dia basanya kuat, asamnya lemah. Karena kalau asam kuat, basa kuat dia main di 7. Dari sini udah ketahuan, jadi asamnya lemah, basanya kuat. Tinggal cek aja. Yang A, CH3COH dititrasi dengan NaOH. Udah langsung dapat nih yang A jawabannya. Yang B dengan N64OH. N64OH itu basa lemah ya, sama-sama lemah. Udah, yang pasti yang A jawabannya. Selesai dulu ya soal-soal uji pencapaian akhir semester 2 1-28, di video berikutnya 29 sampai 40. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.